Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Manuhab dari jurusan Perbankan Syariah 3E dengan NIM 23821102007. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pembiayaan di syariah. Masih ada beberapa faktor atau isu yang terkait dengan hukum pembiayaan syariah. Yang pertama ada tantangan implementasi prinsip syariah seperti bagi hasil atau musyarakah. Terus ada jual beli atau murabahah dan sewa menyewa atau ijarah. Yang kedua ada perbedaan interpretasi hukum syariah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Dewan Syariah Nasional atau DSN menjadi dasar penting dalam pembiayaan syariah. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah masih menjadi tantangan, terutama terkait proses yang berlandaskan prinsip syariah, baik melalui pengadilan agama maupun badan arbitrase syariah nasional atau Basyarnas. Oke, saya akan menjelaskan cara atau penyelesaiannya dari beberapa isu yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah penerapan akad-akad perjanjian perbankan dan keuangan syariah harus memperhatikan aspek legal dan regulasi hukum positif yang kedudukannya sangat penting sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah timbulnya risiko yang besar. Dan lembaga keuangan syariah. Sementara dalam prakteknya akad syariah memiliki prinsip tersendiri dan terdapat perbedaan dengan aturan hukum positif. Oleh karena itu, terkadang terjadi kontradiktif antara keduanya, seperti jaminan dalam pembiayaan musyarakah mutanakishoh dan jaminan dalam IMBT. Terus ada penerapan restrukturisasi, pembiayaan takeover dan refinancing syariah. 4 hal demikian mengakibatkan terjadinya dualisme sistem, yaitu sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan berdasarkan syariah yang menemukan prinsip bagi hasil dan bebas dari bunga. Sehubungan dengan itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum ekonomi syariah ke dalam hukum positif. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif menjadi keniscayaan yang harus dipatuhi. Karena kalau melanggar hukum positif, dalam menimbulkan risiko yang besar bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti LKS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan ekonomi syariah di Indonesia harus tunduk dan patuh serta mengakomodir hukum positif yang berlaku. Perbedaan syariah sebagai lembaga yang dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan melaksanakan kegiatan usaha bisnisnya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Terus yang kedua ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dalam menerapkan Fatwa nomor 92 tahun 2014. Ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada fatwa-fatwa DSN MUI tentang RAN dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis RAN. Fatwa-fatwa tentang RAN yang masih berkurang pada hukum dan mekanisme RAN secara sempit.
Yang kedua, ada lembaga keuangan syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis RAN sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Lembaga keuangan syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang penyelesaian sengketa. Islam telah memberikan konsep yang ideal sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia dalam berbagai sisi kehidupan. Upaya tersebut dapat diklarifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman dan upaya yang dapat dilakukan di luar badan tersebut. Kekuasaan kehakiman dalam Islam diurai lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kekuasaan al-qadla, yaitu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Yang kedua ada kekuasaan al-hisbah, yakni lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan, seperti pengurangan takaran timbangan, kendaraan yang melebihi kapasitas angkut, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada kekuasaan al-madzalim, yaitu lembaga yang dibentuk untuk membela dan menyelesaikan perkara akibat kesewenangan pengusaha, pejabat, hakim, atau lainnya. Cukup sekian pemaparan materi tentang hukum pembiayaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang nyaman didengar. Terima kasih sebelumnya. Cukup sekian, saya tutup.